Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Video ini bertema belajar terampil membaca kitab. Kali ini akan kita pelajari kitab Fathur Rabbani karya Syekh Abdul Qadir Jailani yang telah dibaca oleh almarhum Buya Abdul Syakur Yasin MA. Video ini berusaha menirukan apa yang beliau baca, jadi bukan hasil pemikiran pribadi pembaca. Pembaca hanya melakukan ATM, amati, teliti, dan modifikasi. Ya Ghulam, hai Ananda, hai Ujang, ukrun bainat dunya wal akhirah, gabungkan antara dunia dan akhirat. Waj'alhuma fi mawdi'in wahid, taruh keduanya di suatu tempat. Wanfarid bimaulaka azza wa jalla, dan menghadaplah sendirian kepada Allah azza wa jalla, aryanan, dengan telanjang bulat. Min haitsu qalbika, hanya dengan membawa hatimu saja. Bila dunia wala akhirah, tanpa dunia dan tanpa akhirat. La tuqbalu alaihi, kamu tidak akan diterima oleh Allah illa mujarradan mimma siwa, kecuali kamu sudah melucuti dari dirimu sendiri apa saja selain Allah. Wala tataqayyad bil khalqi anil khaliq, dan jangan terikat dengan sesama makhluk. Iqta hadhil asbab, putuskanlah mata rantai kausalita ini. Wakhla' hadhil arbab, tanggalkan semua Tuhan-Tuhan itu. Fa'idha tamakkanta, kalau engkau sudah mampu melakukan itu semua, faj'alid dunya linafsika, maka silahkan jadikan dunia ini untuk kepentingan nafsumu. Wal akhirah liqalbika, dan akhirat untuk kepentingan hatimu. Wal maula lisirrika, dan Tuhanmu untuk sirmu. Wahai anak, hai Ujang, gabungkan antara dunia dan akhirat, kemudian taruh keduanya di suatu tempat, dan menghadaplah sendirian kepada Allah Azza wa Jalla tanpa membawa apapun, baik dunia maupun akhirat. Datanglah menghadap Allah dengan telanjang bulat, hanya dengan membawa hatimu saja, tanpa dunia, tanpa akhirat. Kamu tidak akan disambut oleh Allah, tidak akan diterima oleh Allah, kecuali kamu sudah melucuti dari dirimu sendiri apa saja selain Allah. Dan jangan terikat dengan sesama makhluk. Putuskanlah mata rantai kausalita, maka silahkan jadikan dunia ini untuk kepentingan nafsumu, dan akhirat untuk kepentingan hatimu, dan Tuhanmu untuk sirmu. Ya Ghulamu, wahai Ananda, wahai Ujang, la takun ma'an nafs, jangan membela-bela nafsu.
la ma'al hawa, dan jangan bersahabat dengan hawa, wala ma'ad dunya, dan juga jangan bersahabat dengan dunia, wala ma'al akhirah, dan jangan bersahabat dengan akhirat, wala tutabi' siwallah azza wa jalla, dan jangan mengikuti apapun selain Allah. Waqa'ta bil kanzi, engkau sudah menemukan harta karun. Alladzi la yabna abadan, yang tidak akan musnah untuk selamanya. Khina idzin taji'u kal hidayah, ketika itu kamu akan didatangi oleh hidayah. Minal haqqi, dari Allah azza wa jalla. Allati la dolalata ba'daha, yang setelah itu tidak ada lagi ketersesatan. Tubu an dunubika, bertobatlah kepada Allah dari segala dosa-dosamu. Waharwil, dan berlarilah anha, dari dosa-dosa itu, ila maulaka, menuju Tuhanmu. Idza tubta falyatub zahiraka wa batinaka, ketika engkau bertobat, ya bertobatlah secara lahir, secara batin. Wattaubatu qalbu daulatin, karena pertaubatan itu adalah pusat kekuasaan. Ikhla siyabal ma'asi bitaubati al-khalisati, lepaskan baju-baju dosamu itu yang berlumuran dosa-dosa itu dengan pertaubatan. Wal haya'a minallah azza wa jalla, dan bangunlah budaya malu pada dirimu kepada Allah. Hakikotan, secara hakikoh, la majazan, bukan majazi. Wahada min amalil qulub, inilah pekerjaan-pekerjaan hati. Ba'da toharatil jawarih, setelah anggota badan kita sucikan. Bi'amali syar'i, dengan sibuk melakukan kegiatan-kegiatan syariat. Al-qalibu lahu amalun, raga itu mempunyai amal. Wal qalbu lahu amalun, dan hati juga mempunyai amal. Idza kharaja fi fayafil asbab wa ta'alluq bil khalaiqi raqiba bahrut tawakkuli wa ma'rifati billah azza wa jalla. Kalau engkau sudah bisa keluar, tidak tergantung lagi dengan rentetan sebab-sebab, tidak lagi buat ta'alluq bil khalaiqi, sudah tidak lagi tergantung kepada sesama makhluk, rokiba bahrut tawakkuli, dan setelah itu baru kamu akan mengarungi lautan tawakal, wal ma'rifah, dan lautan ma'rifah billah azza wa jalla, wal ilmi bihi, dan mengenal Allah, watarkis sabab, dan kau tinggalkan sebab, watolabal musabbab, dan hanya tergantung kepada prima causa, hanya kepada Allah. Fa'idha tawassata fi hadal bahr, ketika dia sudah ada di tengah lautan, fahuna likal yakul, disitulah baru dia akan mengatakan, alladzi khalaqani fahuwa yahdin, Allah yang menciptakan aku, dia yang memberikan hidayah kepadaku.
Fayahdi min sakhilin ila sahilin. Allah yang membimbing kamu menelusuri dari pantai ke pantai. Min maudiin ila maudiin, dari satu tempat menuju ke tempat yang lain. Hatta yaqifa ala jadatil mustaqimati, sampai akhirnya engkau berdiri di atas daratan yang kokoh. Fakullama dzakara rabbahu, setiap saat dia mengingat Tuhannya, tajallat jadatahu, maka semakin jelas daratan itu. Wan kasyafat taghlu anha, dan akan menemukan juga pepohonan yang rindang. Qalbut talibi lil haqi, hati orang yang mencari kebenaran. Yaqta'ul masafati, dia akan menempuh perjalanan, bahkan menempuh perjalanan. Wa yukhlifu kulla wara'ahu, dan semua yang dilewati biarkan tertinggal di belakangnya. Wa idza khafa fi ba'di tariqi minal halak, dan ketika muncul rasa takut di hatinya di tengah perjalanan, baraza imanuhu, disitulah muncul hatinya keimanan yang kuat. Fasyaja'ahu, akan memberikan keberanian di dalam dirinya. Fatuhmadu nironul wahsyati wal khaufi, di situ api kesepian atau ketakutan akan dapat dipadamkan. Wayati ba'daha nurul ansi wal farohi bil qurub, dan akan datang sebagai penggantinya berupa cahaya kemesraan dan kegembiraan karena berdekatan dengan Tuhan. Wahai Ananda, kata orang Sunda, wahai Ujang, jangan membela nafsumu, jangan bersama nafsumu, jangan bersahabat dengan hawa, jangan bersahabat dengan dunia, jangan bersahabat dengan akhirat, dan jangan mengikuti apapun selain Allah. Engkau sudah menemukan harta karun itu yang tidak akan musnah selamanya. Baru ketika setelah itu kamu akan didatangi oleh hidayah, kiriman Allah Azza wa Jalla. Setelah itu tidak ada lagi ketersesatan. Bertobatlah, meminta ampun kepada Allah dari segala dosa-dosamu. Berlarilah dari dosamu itu menuju Tuhanmu. Ketika engkau bertobat, maka bertobatlah secara lahir, secara batin. Karena pertobatan itu pusat kekuasaan, yaitu hatimu sendiri. Lepaskan bajumu, lepaskan baju-baju dosamu itu dengan pertobatan, dan bangunlah budaya malu pada dirimu kepada Allah secara hakikoh, bukan majazi. Pertobatan yang sesungguhnya bukan hanya simbol-simbol saja. Pertobatan yang jujur, bukan pura-pura. Pertobatan yang asli, bukan imitasi. Inilah pekerjaan-pekerjaan hati. Setelah anggota badan kita sucikan dengan sibuk melakukan kegiatan-kegiatan syariat, maksudnya menyucikan hati dengan pertobatan, menyucikan anggota badan dengan mematuhi syariat-syariatnya. Artinya dibarengi secara lahir, semua perintah Allah dilakukan dan larangannya kamu tinggalkan. Itu namanya toharatul jawarih,
mensucikan anggota badan. Dan hatimu juga dibersihkan melalui pertobatan-pertobatan. Raga kita mempunyai amal, hati kita juga mempunyai amal. Amalan raga yaitu melaksanakan perintah Allah sesuai dengan syariat. Amalan-amalan hati adalah dengan pertobatan, dengan mujahadah, dengan muraqabah, dengan mudawamah, dengan mulazamah, dan masih banyak pertobatan raga lainnya. Kalau engkau sudah keluar, tidak tergantung lagi dengan rentetan sebab-sebab, sudah tidak lagi tergantung kepada sesama makhluk. Setelah itu baru kamu akan mengarungi lautan tawakal, lautan ma'rifat billah azza wa jalla, mengenal Allah, dan kau tinggalkan sebab. Artinya tidak lagi dalam hidup ini tergantung pada hukum alam, hukum kausalita, dan hanya bergantung kepada prima causa, hanya kepada Allah saja. Baru setelah itu semuanya, silahkan mengarungi lautan tawakal. Ketika dia sudah ada di tengah lautan, disitulah baru dia akan mengatakan, Allah yang menciptakan aku, itulah yang memberikan aku hidayah kepadaku. Akhirnya Allah jugalah yang akan membimbing kamu menelusuri dari pantai ke pantai, terus dibimbing dari satu tempat menuju tempat yang lain, sampai akhirnya engkau berdiri di atas daratan yang kokoh, yang keras. Setiap saat dia mengingat Tuhannya, maka semakin jelas dataran itu, dan ternyata akan menemukan juga pepohonan yang rindang. Di situ, hatinya orang yang mencari kebenaran, mencari Allah Azza wa Jalla. Dia akan menempuh perjalanan dan semua yang dilewatinya akan ditinggalkan di belakang. Dia terus melangkah ke depan mencari Tuhannya. Dan ketika muncul rasa takut di hatinya pada suatu tempat, suatu jalan, dia akan rasa takut, barangkali tersesat, barangkali binasa. Ketika muncul kecemasan di dalam hatinya, di tengah perjalanan itulah muncul di hatinya keimanan yang kuat. Dia tetap tegar ketika ada kegelisahan. Dia akan memberikan keberanian di dalam dirinya. Dia tambah berani, tambah kendel, tambah wani, makin perkasa. Di situ api kesepian dan ketakutan akan dapat dipadamkan. Kegelisahannya akan hilang dan akan datang sebagai penggantinya cahaya kemesraan dan kegembiraan karena berdekatan dengan Tuhan. Demikian latihan membaca kitab Fathur Rahbani yang menirukan apa yang dibaca oleh Buya Syakur Yasin. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penulisan maupun pelafalan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan selalu menerima kritik perbaikan untuk pembelajaran yang benar. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.